Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi Kristus. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita hari ini, mari kita beribadah. Kita bernyanyi Kidung Jemaat 408, Di Jalanku Ku Diiring. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Hari ini firman Tuhan menyapa kita, Ulangan 32 ayat 10. Didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan, dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Saudaraku, Israel adalah bangsa nomaden yang melakukan pengembaraan di padang gurun dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, sebagaimana janji Allah kepada mereka. Merasakan terik matahari yang menyengat di siang hari, angin kencang dan dingin yang menusuk bila malam hari, serta auman binatang buas yang siap menerkam dan memangsa mereka. Menjalani hidup dalam ancaman bahaya seperti itu tentulah sangat tidak mudah, sebab tidak ada ketentraman dan ketenangan. Tetapi hal itu harus mereka alami selama 40 tahun sebagai akibat kedegilan hatinya yang sering melanggar perintah Allah. Ya, Allah sering murka melihat perilaku umatnya. Tetapi kasih Allah jauh lebih besar dibanding murka dan amarahnya. Karenanya Allah selalu menjumpai dan menghampiri mereka dalam segala keberadaannya. Allah tetap setia dan memegang teguh janjinya untuk membawa mereka ke tanah Kanaan. Allah Israel adalah Allah yang penuh kasih, yang menutupi segala pelanggaran dan dosa umatnya. Allah lebih mengedepankan pengampunan daripada murkanya. Israel adalah biji matanya. Sering sekali dalam Alkitab disebutkan Allah memperhatikan Israel seperti biji matanya yang selalu dijaganya supaya melihat terang kehidupan. Saudaraku, kita adalah umat Israel yang baru karena iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Kita sedang berada di padang gurun kehidupan dunia ini menuju tanah Kanaan atau Yerusalem yang baru. Tak ubahnya seperti Tuhan mendapati Israel dahulu dengan menjaminkan pemeliharaan maupun penyertaannya, demikian juga kepada kita sebagai umat pilihannya. Didapatinya kita dengan jaminan penyertaan dan pemeliharaannya sepanjang kehidupan kita di padang gurun dunia ini. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan April tahun 2023. Meski hari ini mungkin kita masih harus berhadapan dengan ketidakpastian, atau bahkan jika himpitan problema kehidupan masih terus mendera kita, percayalah bahwa Allah sudah datang untuk menjumpai kita
dan hendak membawa ke masa depan yang disediakannya. Betapa sangat berharganya kita dijadikan oleh Tuhan. Walau kita sering melukai dan membangkitkan murkanya karena dosa-dosa dan pelanggaran kita, namun Dia menebus kita melalui putranya Yesus Kristus, supaya kita memperoleh hidup dalam kedamaian dan ketenangan. Dan dengan Roh Kudus-Nya, Ia hadir di dalam hidup kita untuk menjaga, melindungi, dan menuntun kita berjalan sampai tanah perjanjiannya. Selamat beraktivitas saudaraku. Salam sehat. Tuhan memberkatimu juga keluargamu. Amin. Marilah kita berdoa. Engkau Allah sumber kehidupan kami. Kami bersyukur berterima kasih. Kasih setiamu yang tiada henti dalam kehidupan kami. Engkau menuntun kami memasuki hari ini. Dan firman-Mu telah kami terima. Engkau meneguhkan kami sebagai biji mata-Mu, seperti kepada umat-Mu Israel. Engkau menjagai dan melindungi mereka. Demikianlah kami anak-anak-Mu yang sudah Engkau tebus di dalam Yesus Kristus. Kehidupan kami berada di dalam penyertaan dan perlindungan-Mu. Kami boleh ada seperti sekarang ini semata-mata adalah karena kasih karunia Tuhan. Dan karena itulah kami mempercayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, supaya kami selalu berada di dalam naungan kasih sayang-Mu. Bimbinglah kami seturut kehendak-Mu. Ajar kami Tuhan, mampukan kami untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar. Hidup kami menjadi berkat kepada dunia ini, kepada lingkungan di sekitar kami, kepada keluarga kami, juga di dalam usaha dan pekerjaan kami, di dalam studi kami, di dalam profesi kami, dalam segala sesuatu di kehidupan kami. Biarlah kami diberkati oleh Tuhan, sehingga kami boleh melakukan apa yang mendatangkan sukacita bagi hidup kami, bagi keluarga kami, bagi lingkungan sekitar kami. Berilah kesehatan kepada kami semua, khususnya kepada warga jemaat-Mu yang sakit, yang terbaring sakit di rumah atau di rumah sakit, dalam seluruh pengobatan yang dilakukan. Untuk mereka yang sedang menjalani pemulihan, Tuhan memberkatinya, agar mereka sungguh-sungguh sembuh dan sehat menjalani aktivitas hidupnya. Jadilah kehendak-Mu bagi kami. Dalam pengasihan Yesus Kristus, kami berdoa dan bermohon, sempurnakanlah permohonan kami ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai-Mu. Amin. Salam sehat bagi kita. Horas.